Rajutan cinta Prabowo Subianto dengan Titi Soeharto yang mulai terjalin sejak tahun 1980-an agaknya sangat kental dengan nuansa politik. Perbedaan pandangan kedua orang tua pasangan ini disinyalir ikut memengaruhi perjalanan cinta mereka. Seperti apakah rumitnya jalinan cinta Prabowo Titi? Berikut penelusuran G-Picture. Siti Hediati Haryadi atau yang disapa dengan Titi Soeharto lahir di Semarang pada 14 April 1959. Merupakan anak keempat dari pasangan Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Dia tumbuh dewasa di zaman disko sedang berjaya saat film Saturday Night Fever-nya John Travolta yang rilis tahun 1977 tengah menjadi wabah gaya anak muda di berbagai belahan dunia. Dan Titi adalah salah satunya yang terhipnotis dengan musik bergoyang itu. Meski dia tentu tak bisa leluasa belusukan di lantai dasar karena predikatnya sebagai anak seorang presiden. Menjadi mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia usai menamatkan SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1977, Titi sempat mengulang beberapa mata kuliah yang diampu oleh Sumitrojoyo Hadikusumo, ayahanda Prabowo, seorang begawan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu pengajar di universitas tersebut. Bisa jadi, dari sinilah temali awal rajutan cinta Prabowo dan Titi. Meski ada sebagian yang mengatakan kalau pertemuan keduanya berkat perantaraan Wismoyo Arismunandar, komandan Prabowo di Kopassus kala itu, yang tak lain adalah adik ipar Presiden Soeharto yang menikahi adik kandung Ibu Tien, Siti Hardianti Sumoharjomo. Titi Soeharto ternyata bukanlah cinta pertamanya Prabowo Subianto. Prabowo sempat menjalin hubungan serius dengan beberapa gadis, antaranya gadis asal Yogyakarta. Namun hubungan itu tak berlanjut lantaran tugas keprajuritan Prabowo yang begitu menyita waktu. Sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka berdua, seperti ditulis dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitrojoyo Hadikusumo yang terbit pada tahun 2000 dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto. Setelah melewati masa pacaran hampir 2 tahun, satu hari Prabowo datang menemui sang ayah untuk memperkenalkan Titi. Saat bertemu, Sumitro mengaku langsung tertarik, apalagi wajah sang gadis tampak familiar dalam ingatan Sumitro. Prabowo memang tidak menjelaskan siapa Titi, dia hanya mengatakan sebagai salah satu mahasiswi ayahnya di Universitas Indonesia. Tak lama, Sumitro menyadari kalau kekasih anaknya itu adalah putri dari Presiden Soeharto. Sesaat beliau tercenung. Bukan hal mudah, tentu ada syarat dan ketentuan jika hubungan itu akan mengarah kepada sebuah komitmen. Jika tidak, pasti akan jadi masalah. Begitu agaknya yang terbersit dalam pikiran Sumitro saat itu. Maka Sumitro pun mengajak Prabowo bicara empat mata dan mengatakan, kalau kali ini kamu tidak serius, bahaya deh kamu. Untuk menunjukkan kesungguhan cintanya, Prabowo pun membawa sang kekasih untuk menemui eyang putrinya di kediaman kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Ibunda Sumitro yang bernama Siti Katumi Wirodiharjo adalah istri dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, sosok yang sangat disegani oleh anak-anak Sumitro. Sekiranya Prabowo sudah berani membawa kekasihnya menemui sang nenek, tentu itu tak main-main. Begitu pengakuan saudara dan kerabat Prabowo. Kesan sang nenek saat berjumpa dengan gadis pujaan cucunya adalah perempuan keturunan Jawa yang lembut dan sopan. Tadinya Siti Katumi mengira Titi adalah gadis Jogja yang kuliah di Jakarta dan mondok di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Baru saat kunjungan yang kedua kali, terungkaplah jati diri Titi yang sebenarnya. Siti Katumi sedikit terperanjat karena beliau tahu sekali Ibu Tien Soeharto berasal dari keraton Mangkunegaran Surakarta yang cenderung feodal, sementara dirinya berasal dari Jawa Timur dan anti-feodalisme. Siti Katumi meminta suaminya Margono Joyo Hadikusumo untuk tidak menggunakan gelar kebangsaan KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung di depan namanya dan juga menolak tinggal di Solo. Namun baik Siti Katumi maupun Sumitro rupanya cukup kepincut dengan kepribadian Titi yang dinilai sopan dan rendah hati. Kebimbangan pun mulai terbit dalam keluarga besar Sumitro. Di lain pihak, hubungan Sumitro dengan Ibu Tien Soeharto saat itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro dianggap tidak manut pada titah Ibu Tien dalam tender impor cengkeh. Ingin Ibu Tien, impor cengkeh itu diberikan kepada Sukamdhani Sahid Gito Sarjono.
namun Sumitro justru memberikan kepada Prabu Sutejo dan Lim Sulyong. Alhasil, beranglah Ibu Tin dan tak menegur Sumitro selama berbulan-bulan. Perang dingin antar keduanya pun tercipta dalam diam. Namun, pada satu sore di tahun 1980-an saat acara kenegaraan di Istana Merdeka, tiba-tiba saja Ibu Tin mendekati Sumitro dan berbisik. "Bagaimana Pak Mitro?" Kontan Sumitro menjawab, "Baik-baik saja." Kemudian Ibu Tin memperjelas maksudnya. "Bagaimana dengan anak-anak kita?" ulang Ibu Tin. Barulah Sumitro paham dan dengan lugu dia menjawab, "Ya, bagaimana Bu? Kita serahkan saja kepada anak-anak kita." Tak lama berselang, Choa Hok Sui, orang kepercayaan Prabu Sutejo yang mengurusi impor cengkeh, datang menemui Sumitro. Beliau pun ikut mengomentari soal hubungan Prabowo dengan Titi dan mendorong agar Sumitro segera meresmikan hubungan keduanya. Tapi Sumitro belum merespon. Pada satu malam lepas hujan, Sumitro menemui Prabowo dan menanyakan kembali soal keseriusan hubungan itu. Lama Prabowo menjawab, sampai akhirnya dia mengatakan sendiri, "Ya, nanti saya lamar." Namun dalam hati, Prabowo merasa heran dan bingung dengan istiadat Jawa yang dinilainya aneh dan irasional. Terlalu banyak orang yang ingin ikut campur terkait hubungannya dengan Titi Soeharto. Lebih terkejut lagi saat Prabowo diberitahu kalau dirinya tak boleh melamar sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Beberapa minggu kemudian, pihak Cendana mengirim utusan khusus kepada keluarga Sumitro, mengatakan jika Sumitro dan keluarga sudah bisa datang menemui Presiden Soeharto. Sebelum mengiyakan undangan itu, Sumitro menegaskan kepada sang utusan kalau pihaknya tidak akan menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil, melainkan memakai bahasa Indonesia agar egaliter. Alasannya sederhana saja. "Istri saya orang Minahasa, bukan Jawa, jadi tak paham dengan bahasa Jawa. Karena itu, siapapun termasuk besan saya harus juga menghormati istri saya. Kalau tidak mau, ya tak apa-apa." Cendana mengerti dengan maksud Sumitro. Akhirnya Sumitro pun datang. Pak Harto menyambut hangat. Katanya, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga, pasti masyarakat luas akan menyoroti hal ini. Mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Sumitro sangat memahami apa yang dicemaskan Soeharto terkait hubungan cinta Prabowo dan Titi. Ya, yang satu seorang perwira namun tak paham adat Jawa, sementara si gadis yang notabene anak kota masih menggenggam sejuta mimpi dan cita-citanya. Restu dari kedua belah pihak keluarga pun akhirnya bertemu pada sebuah kesepakatan. Baik Sumitro maupun keluarga Cendana sepertinya sangat senang dan bahagia, terutama Ibu Tin. Perlahan, Ibu Tin mulai melupakan sakit hatinya kepada Sumitro lantaran kasus impor cengkeh beberapa waktu lalu. Hampir 2 bulan lamanya, keluarga Cendana disibukkan dengan persiapan acara pernikahan Prabowo dan Titi. Untuk keperluan acara ini, Cendana menurunkan 300 orang untuk duduk dalam kepanitiaan. Presiden Soeharto pun merasa perlu meliburkan berbagai acara kenegaraan jelang hari H. Bahkan Soeharto rela turun ke lapangan memeriksa taruh tiang penyangga dari anyaman daun kelapa yang dipasang di rumah Jalan Cendana. Mimpi Prabowo dan Titi untuk membangun bahtera rumah tangga akhirnya menjadi kenyataan pada Minggu 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dengan sebuah acara resepsi yang tergolong megah. Akad nikah yang digelar secara Islam dengan mengusung adat Jawa berjalan lancar dan hikmat. Dimulai pada pagi hari yang cerah sekitar pukul 9.30, puluhan pawang hujan diturunkan untuk membantu kelancaran upacara ini. Seperti dilaporkan berbagai media cetak kala itu, hujan deras lokal turun di radius 2 km dari tempat hajatan. Jenderal M. Yusuf, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, sekaligus mantan Panglima ABRI dan atasan Prabowo, serta Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma bertindak sebagai saksi. Sementara pembaca khotbah nikah dipercayai kepada Kepala Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Raya, Kiai Haji Muhtar Nasir. Lagi-lagi, Presiden Soeharto memang tak bisa melepaskan pernikahan putrinya dari unsur politik.
Soeharto melarang Sumitro mengundang mantan Kapolri Hugeng untuk datang ke acara pernikahan ini. Seperti diketahui, hubungan Pak Harto dengan Hugeng memang kurang baik sejak pencopotan Hugeng sebagai Kapolri pada Oktober 1971. Sementara, Sumitro bersahabat dekat dengan Hugeng dan sebenarnya sudah berencana ingin menjadikan Pak Hugeng sebagai salah satu saksi pernikahan Prabowo Titi. Namun apa daya, rencana itu dijegal oleh perintah langsung dari sang besan, Soeharto. Lantaran tak ingin merusak suasana dan semua rencana yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, akhirnya pada sore bergerimis, Sumitro mendatangi Hugeng dan menjelaskan hal tersebut. Pak Harto tak menginginkan Hugeng hadir dalam pernikahan Prabowo Titi. "Saya mohon maaf sekali Hugeng," ujar Sumitro sambil menitikkan air mata. Hugeng hanya bisa tersenyum getir sambil menepuk-nepuk pundak Sumitro. "Yowes, tak apa-apa Mas Mitro. Yang pasti saya mendoakan untuk kelanggengan pernikahan Prabowo dan Titi, serta kebaikan semuanya." Pada 9 Mei 1983, sehari setelah resepsi pernikahan, keluarga besar Sumitro Joyo Hadikusumo menggelar hajatan pula berupa kenduri di Balai Kartini, Jakarta. Prabowo memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam Korps Barat Merah, sedang Titi memakai busana Jawa lengkap. Usai acara pernikahan, salah satu kembang cendana ini mengaku ingin menjadi ibu rumah tangga saja, mengurusi suami dan anak-anak. Titi pun berniat ingin merampungkan kuliah yang sempat tertunda di tingkat 5 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan mimpinya menjadi seorang sarjana baru terwujud pada tahun 1985, setahun setelah kelahiran buah hati mereka di Jakarta pada 22 Maret 1984. Seorang anak lelaki yang mereka beri nama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo yang dikenal dengan panggilan Didit. Demikian perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titi Soeharto menuju jenjang pernikahan. Bagaimana suka duka cinta dan bahtera rumah tangga mereka selanjutnya? Ikuti part berikutnya, Prahara Sebelum Senja.